Asli Medan. Enggak. Dikasih dot, Bu. Dikasih dot itu Campuran lah. Iya. itu kan. Gado-gado. Iya. Di Blas aja teh. Di Blas di warga. Yang lagi itu ya? Bandara. Bisa pakai Bandara Lang. 10 menit dari Oh, serai. Oh, serai itu berarti. Linknya dikirim ke Bali ke mana? Apa di kabinet? di kabinet ada, di Kibali ada. Oh, Danau Toba bukan Golga. Bukan. Oh iya, Untuk tengah yang Berarti ini Berte, siap Berte. Weh, enak. ini aja kan Sering lah. Itu sama dalamnya saya ganti. Jalan-jalan. Sabtu mana? Sabtu nggak ada mana? Awas. Bisa lagi. Tapi Danau Toba sekarang yang bagusnya di Samosirnya, pokoknya jelek. Samosirnya bagus, yang ada bandaranya. Iya kan, itu udah diakui internasional balap itu. Sekarang berapa Pak? Balap main kan F1-nya kapal gitu ya. Kalau niat jadi macam Halim lah, buat Audi, memang pejabat khusus gitu aja. Oh itu mah tengah kota. Itu kalau itu Kuala Namu jauh. Jadi sedang itu dari kita itu sejaman. Wow, kalau kata orang 2 kali itu. Ya memang bentuknya itu ranjangnya udah jadi tambah, udah ada tanah. Harus itu. Ya, kalau saya tanya satu putaran, orang kan juga sampai itu ke masjid itu, itu terus ke Banjar, kira 11 kilo. Pak Dede yang ngejelasin itu. Memang muternya sekali. Di sini muter air dia kali kita 5 kilo, 5 kiloan cukup lah. Yang penting kita kan rutin. Tapi dah apa ini? Kalau rame-rame nggak berasa. Kalau saya Iya. kasih ngobrol Pak. Sulitnya dapat ya. Ngobrol doang Pak, tapi capek. Kalau gitu, kalau capek ya. Kalau sendiri capek gitu.
Ya pastilah fokusnya ya. Ini kabelnya. Beras ya. 5 meter, 7 meter. Mau dimulai. Ya udah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah nih, kita minggu ini berkumpul lagi nih bersama warga RT 01 RW 08. Untuk mohon maaf ya, harusnya kan nunggu Pak RW, cuman Pak RW-nya lagi di jalan. Jadi alangkah baiknya langsung aja kita mulai ya. Yang pertama kita
membahas perihal tindak lanjut es kristal yang sudah disegel, namun minggu lalu sampai hari ini masih terus beroperasi. Jadi untuk kejelasannya sampai di mana prosesnya itu bisa dijelaskan sama Pak Adi Ringo ya. Pak Adi Ringo, baik izin ya Pak, Ibu, saya cuma menyampaikan apa yang kita dapat dari pemerintahan. Jadi kembali ini sebetulnya ingin mengedukasi kalau ada beberapa warga yang mungkin tidak tahu tentang proses es kristal dan kondisi regulasinya. Mungkin sebagian juga ada yang tahu, Pak RW juga, Pak Eko, Pak Imam juga. Nah, jadi ini mungkin sedikit saya sampaikan saja bahwa tes terlalu dekat ya, intervensi ya. Ya, udah kayaknya Pak. Jadi surat dari PUPR itu nomornya B2623/10/2025 itu berdasarkan peraturan Wali Kota Tangerang nomor 111 tahun 2023 tentang rencana detail tata ruang tahun 2023 sampai 2043. Lokasi dimaksud berada di Kecamatan Tangerang, Cikokol, perumahan kepadatan 3 tinggi R2 pada zona perumahan kepadatan tinggi R2, industri pabrik es atau produksi es dengan KBLI 35302 tidak diizinkan sesuai tabel ketentuan kegiatan penggunaan lahan dan pemanfaatan ruang RDTR Kota Tangerang lampiran 18 Peraturan Wali Kota Tangerang nomor 111 tahun 2023. Itu mungkin yang poinnya di RDTR. Nah, kemudian dengan dasar surat ini dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Perkintan itu juga menyurati kepada pabrik es nomornya 8443/100.1.15.2/10/2025 itu di poin 6 khususnya 6C, pemilik bangunan wajib menghentikan seluruh aktivitas produksi industri es di lokasi dimaksud terhitung sejak tanggal diterimanya surat ini. Tanggal waktu dibuat surat ini adalah tanggal 20 Oktober 2025. Bahkan dari Perkintan sendiri menyatakan di dalam 6F, apabila dalam waktu 30 hari setelah surat ini dibuat, diterima, tidak terdapat langkah-langkah korektif, Dinas Perkintan akan merekomendasikan pembatalan administrasi PBG serta berkoordinasi dengan Satpol PP untuk tindakan sesuai ketentuan. Jadi setelah 1 minggu ini Pak dibuat surat ini dikasih ke Pak pabrik es, sepengetahuan kami tanggal 29 itu dilakukanlah penyegelan pertama karena pabrik es itu. Kemudian masih hidup lagi. Akhirnya tanggal 17 November itu diadakanlah pertemuan antara warga dengan pabrik es dan pengurus. Pak Imam ada ya Pak ya? Pak Imam, Pak RW, RT 3, RT sekretaris, itu ada fotonya Pak. Jadi sudah sepakat bahwa tidak boleh ada di sini lagi. Dan isinya 2 minggu, 2 minggu 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 2
Kalau nanti saya beberkan agak nggak enak, jadi biar yang berwenang sendiri yang menyampaikan mungkin Pak RW. Cuman setelah pulang dari Alam Sutra, ada Satpol PP Pak yang menunggu di sini untuk melakukan penyegelan kedua. Artinya yang dulu segelnya itu yang dipindah dari pintu loading zone-nya itu dipindah ke pintu. Karena ternyata di pintu itu mereka masih bisa keluar masuk. Jadi dipindahlah di situ. Di foto juga ada. Nah, setelah itu masih bunyi lagi. Di bulan Desember ya Pak Bambang ya. Bunyi lagi. Jadi kalau menurut kami, mereka itu melakukan mungkin Pak Dewi ya. Jadi di Desember dia nyalain lagi, alasannya untuk tes kebisingan. Padahal di sini kan jelas masalahnya itu kan regulasi Pak, yang RDTR itu detail tata ruang bahwa mereka tuh tidak diperbolehkan di sini. Nah, jadi disegel, tutup lagi, berhenti lagi mesinnya. Nah, kemudian pada tanggal sekitar 17 November kalau nggak salah, 17 Januari bunyi lagi. Cuman 3 hari, cuma sehari atau 2 hari. Nah, yang parah itu sekarang Pak, itu continue dan mereka terang-terangan Pak di depan kelurahan ya Pak Imam ya. Ditanya sama kelurahan, ini disegel. Anda tahu artinya disegel? Tahu Pak. Kenapa Anda masuk? Anda ini sudah beroperasi atau berproduksi? Sudah berproduksi. Nah, kan ada 2 pelanggaran yang dilakukan. Terus kenapa? Kalau saya berhentikan karyawan saya pecat nanti gimana Pak? Gimana Bu? Alasannya masih berbalik. Ya itu kan nggak tahu juga. Cuman dia bilang begitu. Kalau saya berhentikan karyawannya saya pecat, gimana Pak? Gimana Bu? Karena ada kebetulan ada Pak Lurah juga di situ, Pak Lurah, ada staf Lurah juga, sama sekretaris Lurah sama Tuas Bank Lurah, ada Pak Imam. Mungkin saya masih di luar, tapi saya dengar suaranya itu. Jadi saya habis itu menyampaikan, saya bilang seharusnya kalau memang belum dapat izin resmi jangan merekrut karyawan, ya kan? Akhirnya kan jadi seperti ini. Nah, udah habis itu kita mundur. Nah, rencananya itu semua diketemukan sama Pak Imam. Itu ya Pak Imam ya. Singkatnya kan seperti itu ya. Mungkin detailnya bisa dari Pak Imam. Jadi kronologinya seperti itu. Makanya kita juga bertanya-tanya siapa sih yang memberi izin mereka untuk masuk menghidupkan mesin beroperasi dan berproduksi itu. Jadi dengan cara seperti dibaca. Kan nggak ada baterainya. Ya, kalau Benar-benar. Kemarin juga begitu. ngomong aja ya. Ya, jadi mungkin itu Pak, Bapak. Jadi sekilas itu sedikit kronologi yang kita membuat
ada bapak-bapak yang belum mengerti atau belum mengetahui. Jadi ini saya mau dokumen yang kita diajarkan. Ya, jadi ini saya bawa beberapa dokumen yang bisa diedarkan untuk sebagai informasi kepada bapak-bapak yang mungkin belum mengetahui apa yang sudah terjadi dengan pabrik es itu, dan kita di sini landasannya adalah regulasi Pak. Jadi bukannya kita subjektivitas, kita tetap mendasarkan kepada regulasi. Sedangkan kalau memang dampaknya kondisinya itu memang itu dampak Pak. Jadi kita juga merasakan Pak Bambang, Pak Doni, saya juga merasakan. Yang jelas itu adalah regulasinya Pak. Jadi makanya kita bersikeras di bawah bahwa mereka ini tidak diperkenankan di situ karena ini memang wilayah perumahan. Ya, hunian Pak. Jadi, mungkin itu ada tambahan dari Pak Eko atau Pak Bambang ya, silakan Pak. Ya, mungkin juga. Atau Pak Arifan mungkin ada yang Pak masalah. Dapat saya menambahkan Pak ya. Jadi pihak pabrik es ini dengan ini ya tidak semestinya Pak mereka menjaga pabriknya. Pelanggaran-pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Yang kita ketahui Pak ya, pelanggaran pertama itu dari awal mereka mendirikan bangunan aja udah salah Pak ya. Mereka sudah menipu Pak, seolah-olah menipu warga. Mereka mengatakan membangun ruko 4 lantai dan terang-terangan dengan banner Pak di sana kan ya. Itu udah menipu warga Pak. Kemudian setelah bangunan selesai, menjalankan, kita sudah mengurus-urus surat-surat yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan, tetap saja jalan Pak. Sudah disepakati bahwa itu sudah disegel, kemarin di alam sutra itu dilanggar lagi. Ya sampai sekarang berjalan kontinu Pak. Seolah mereka kebal hukum Pak. Seolah kebal hukum Pak. Dan kita nggak dianggap sama sekali. Baik Pak, terima kasih. RW. Alam sutra. Ya, terima kasih Pak Di. Beroperasinya pabrik baru itu, saya dapat info pertama kali hanya berupa bukan trial maaf, tapi maintenance mesin dari hari Senin sampai hari Rabu dari jam berapa sampai jam berapa itu, sampai jam 5. Pak Bambang, Pak Adi yang mungkin terdampak langsung lapor ke saya kasih info itu berapa WA. Saya bilang sabar karena mereka maintenance. Mereka bilang maintenance. Pas hari Kamis Pak Adi menginfokan bahwa pabrik tersebut berproduksi. Saya minta ke kelurahan ya Pak Adi ya? Ya. Karena kita kan nggak bisa masuk ke lahan orang. Pak Adi ke kelurahan
sebelum hari Kamis kali, karena Kamisnya saya ketemu Muslimbang sama kelurahan, menanyakan hal tersebut. Ternyata ada warga kita yang bisa lapor lewat laksa, dan fabrikasi itu PT Tumus Salji itu tidak pernah ke kelurahan, kecuali mungkin pertama-tama, saya nggak tahu, saya belum menjabat jadi RW. Waktu awal izinnya itu kita ngeliat fotonya waktu jalan supaya memang gitu. Jadi itu aja, setelah itu nggak ada. Ya saya minta tolong sama kelurahan keesokan harinya untuk datanglah supaya kita bisa melihat. Ternyata begitu Pak Adi masuk, Pak Bambang, Pak Imam sama orang kelurahan, nggak ada segel. Segel ada tapi terbuka sebelah, jadi pintunya bisa dibuka. Nah, saya menanyakanlah info kejadian hari Kamis itu ke warga BMR yang memberikan info bahwa dia maintenance selama 3 hari. Saya bilang, ya menganggap dirinya sebagai wasit lah. Saya adalah wasit, makanya saya menginisiasi Pak Imam. Pak Imam tolong panggil warga. Kalau wasit berarti dari pertandingan, ada tim A, ada tim B, ada krunya, ada pelatihnya, ada pengawasnya. Ya, maka terjadilah pertemuan hari ini. Cuman sangat disayangkan pihak PT nggak bisa datang hari ini. Datangnya hari Senin jam 7 malam sahnya. Dan yang sebagai wasit pun nggak bisa datang. Gitu. Jadi nggak bisa datang wasitnya. Jadi ya inilah pertemuannya. Kalau terhadap saya kira yang dibuka dan bisa beroperasinya, kita dikirim surat ya Pak Adi. Maaf Pak Adi, kita dikirim surat ya. Udah dikirim suratnya. Jadi kita tinggal nunggu aja. Semalam ke Pak Wali Kota jadi Pak Adi. Pak Wali Kotanya ada tempat Pak, tapi saya udah bilang sama Adinya itu, saya disiapkan waktu kapan, dia bilang ya minggu ini habis minggu ini. Habis minggu ini. Iya, jadi karena kan hari Minggu, ya Senin Selasa nanti gitu kan. Mungkin sebelum tanggal 13 ya Pak? Iya. Insya Allah ya. Karena saya izin tanggal 13 saya harus nengok anak saya ke Inggris sampai 3 bulan. Ya sampai 1 Mei baru saya pulang ke sini. Berangkat ke sana mungkin tanggal 2 lah baru sampai. Kayak gitu. Makanya kita pengurus kemarin berinisiatif mengumpul semuanya sebelum saya berangkat untuk masalah ini salah satunya. Gitu. Jadi progresnya baru sampai situ sih Pak. Kita belum lihat hasilnya dari surat yang kita kirimkan. Jadi, kira-kira sekian dari saya. Mau lebih lanjut. Izin dari bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang masih kurang untuk ditambahkan? untuk selanjutnya kita mengambil tindakan apa kepada fabrikasi itu. Kalau misalnya selama ini mereka bilang kita langsung aja yang gitu ya. Itu kan produksi terus kan kebisingan lumayan, nah itu bikin stres apa Bambang yang jumlah. Jadi besok itu tindakan kita terhadap fabrikasi bagaimana? Mereka butuh beroperasi sebetulnya. Ya. Mereka tujuan apa? Untuk beroperasi loh, berarti mereka mau operasi sebetulnya. Pak, bukan mau menghentikan operasi ya. Kalau yang terusnya jadi PPL kan masuk ke sini dia. Dipindahkan kemana entah daerah di sini mau ngapain? Coba Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW bahwa kumpul bareng pakaian mengaku khususnya mengenai aplikasi kita ya. Pertama sudah disampaikan sama Pak Adi dan Pak Irfan sama Pak RW. Mungkin saya
nambahin aja. Waktu awal pertama kan dari pihak dinas Kodim itu kan ngeluarin ruko ya Pak, itu sudah sesuai seperti itu. Nah, setelah saya kira itu fungsinya, kalau dia mesinnya harus dicopot, itu baru boleh dilaksanakan. Itu yang kita maksud. Jadi kawasan di sini itu kawasan pemukiman dari dinas Kodim maupun dari tata ruang dan wilayah. Intinya wilayah, tapi karena menyalahi aturan dengan adanya alih fungsi dari ruko itu kan diperbolehkan. Sekarang digunakan untuk pabrik es itu yang dipermasalahin sama warga. Dari pihak begini tingginya mesinnya itu harus dilepas. Itu baru boleh dilaksanakan untuk kegiatan yang sudah. Itulah yang kita maksud supaya yang momennya itu jelas-jelas untuk operasi menurut saya. Itu kalau teori di betul memang kayak gitu. Ya, ini kita nggak bisa masuk. Iya, benar. Kita nggak bisa masuk sampai ada bukti jelas bahwa itu dibuka. Iya. Kita kasih waktu mereka kasih maintenance. Oke, lo kasih maintenance. Habis maintenance setelah rabu, info yang diberikan sama warga PMR itu harusnya sudah selesai berhenti. Nah begitu Kamis baru kita action. Nah setelah kayak kita udah action bikin surat ke semuanya, bahkan ke LA ya Pak Adi ya, mengenai tes kebisingan yang mereka keluarkan. Nah, itu saya mereka itu kan ya tidak selingkuhan itu kok bisa ngeluarin belum. Jadi kayak begitu Pak. Jadi ajuin ya. Jadi kita ke semuanya. Jadi yang diberikan sama warga BNR itu kita buat semua, kita kirim ke semua instansi yang terkait, bahkan ke inspektorat ya Pak Dian. Nah, kalau mengenai jadi benar yang Pak Eko bilang bahwa pola pikir kita tuh bukan karena kebisingan, tapi karena fungsi hunian itu alih fungsi. Jadi kita harus berpikir kayak gitu. Adapun kebisingan adalah ekses, kayak gitu. Jadi yang kita pertanyakan adalah alih fungsinya, seperti itu. Nah, mengenai kita mau ngapain ya? Karena warga mau ngapain? Mau datang ke sana. Ya. Sebenarnya kita mau tunggu. Kalau sudah ada skill itu yang bertindak ya pemerintah, dinas terkait sama pemerintah. Kita sebagai warga itu jalan sudah selesai itu. Cuma itu sampai sekarang Pak Doni, Pak Bambang sudah termasuk. Sampai sekarang ya Pak ya. Aku kemarin tadi lewat juga masih jalan juga. Saya juga nah, sampai tadi cerita ada wasit. Saya Astagfirullahaladzim itu sampai seperti ada apa ya istilahnya dari pihak ownernya sendiri tetap berhukum dan kemarin sama aku lihat ini dibanjir sama Bu Siti kan ada Bu Ani juga aku lihat itu balas dia tetap siapa itu kan enak banget nih. Nah kalau saya ini kan saya nggak kerja cuma kan apa itu saya dari awal pertama itu ya Pak itu sudah disampaikan investasi kamu salah tapi masih ngeyel di kelurahan. Ada Pak itu ya Pak ya. Ya hanya begini berlanjut kita sampai dari data-data alhamdulillah data RT RW-nya itu kita sesuai dengan peruntukan alih fungsi sampai terakhir sama Bu Ida ya Pak. Awas itu pondasi ini dengan dicor. Ini kelihatan tuh. Nah dari kontrol dari hakim itu awal itu sampai lihat Pak ini masih bangunan yang kita terima. Setelah ada mesin kan kita nggak bisa nggak sesuatu dengan kondisi bangunan itu udah nggak sesuai alirannya. Tapi dari pihak perkim karena posisi masih kosong. Ya ini masih boleh jalan Pak. Bangunannya tetap belum ada apa-apanya. Masih ada. Ada. Aduh itu ada terakhir kita ketemu di pergi sama tata ruang udah di. Saya juga udah sampaikan Pak di pergi. Itulah yang kita sampaikan Pak. Jangan sampai Anda nanti membenturkan kami dengan karyawan Anda, karyawan pabrik itu. Anda sekarang nggak tegak, stop pembangunan, tapi nanti begitu
bilangnya nunggu Pak kalau udah berproduksi bilang gitu ya. Intinya kalau sudah berproduksi Anda sama aja membutuhkan kami dengan karyawan nanti. Karena Anda tahu idenya tidak seperti ini. Jadi kami kan Pak, makanya pembawa ini yang tahu. Aku antak pun juga saya batasan kan. Atau cari mau sama dengan saya pun suaminya. Tadi itu kan cerita udah lewat ya. Saya sih melihatnya seperti ini Pak. Saya sih melihatnya seperti ini. Jadi produksinya PT Gunung Salju ini, saya merasa bahwa ada seorang warga BMR yang berani menanggung itu, berani menjamin itu. Sementara kita warga nggak berani untuk ke warga yang bersangkutan tersebut, si wasit tersebut. Karena berapa WA-nya ke saya, dia sangat provokatif lah. Jadi saya rasa kalau si wasit ini bisa, nggak tahu ya, bisa kita keluarkan dari pertandingan itu, saya rasa juga mereka nggak akan produksi. Saya rasa seperti itu. Kalau urusan kita legalnya apanya itu ya itu urusan pemerintah gitu. Tapi ada yang ngejamin, ada yang ngasih data segala macam gitu. Ada yang memberikan, mohon maaf ya, mungkin memberikan ancaman gitu, seperti itu. Saya rasa kuat. Saya rasa kuat buktinya kemana kita? Hah? Tahu salah. Saya pikir ada kebutuhan. Jadi kita tidak perasaan. Iya. Dia menyebutnya anak BMR. Kayak gitu. Jadi ini udah berulang kali. Kalau saya sih baru ininya kan baru September ini baru tahu. Tetapi kalau dilihat dari kejadiannya kayaknya berulang kali. Terjadi pengalihan fungsi, bahwa kita ini perumahan BMR, kita mau nyaman, kita mau guyup RT1, RT2, RT3, tapi kejadian ini selalu berulang. Kayak gitu. Ya, saya rasa itu aja. Kita karena ada alih fungsi aja ini, tinggal kitanya aja warga mau ngapain. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Zainul Hakim 220. Saya ngikutin perkembangan di grup ya, memang cukup ramai gitu ya. Jadi saya melihat sih sebetulnya kalau mau ini kita anggap berdasarkan gitu ya, hanya bagus kedua kita. Mungkin transparan aja sih menurut saya pribadi. Apakah proses ini sebetulnya sudah mengikuti kaidah-kaidah norma hukum yang ada gitu ya? Walaupun approvalnya dulu apakah berjenjang gitu ya? Saya nggak ngerti hukum, tapi ini lesson yang bagus. Jangan sampai nanti ke depannya muncul lagi kayak gini. Artinya kalau udah jadi kita akan ribut sendiri gitu. Dan dari lesson itu siapa sih sebetulnya yang meng-approve dulu gitu kan? Ajak dong ke sini, kita ajak diskusi bareng gitu loh. Ada tendensi apa? Atau mungkin dulu nggak melalui level berjenjang approvalnya atau diskusi warga gitu ya pertama. Nah itu ya sebetulnya dasar yang perlu kita gali lagi, walaupun itu masa lalu, tapi itu kan jadi bukti otentik kita lah untuk menelusuri supaya nggak terjadi lagi ke depan. Karena once izin udah keluar itu repotnya pasti ribetnya begini. Dan warga jadinya kayak ngomong A, B, C, D, jadi bingung mau gimana, bermuara kemana ini kita lanjut. Nah ini harus segera di take action sih kalau menurut saya gitu ya, jangan sampai nanti kejadian berulang gitu loh. Walaupun ini mungkin alih fungsi kata Pak Boy tadi harus cepat di depan Pak, apapun yang terjadi. Ini kita perumahan. Yang ngerti hukum mungkin perumahan itu ada kaidah-kaidah tertentu ya, saya nggak tahu.
kita mau hidup lama di sini gitu loh, kita mau menua di sini gitu loh, kita mau hidup nyaman, jangan sampai nanti muncul lagi hal-hal yang lain gitu loh Pak. Kita mau mati di sini. Nah, gitu Pak. Catat Pak. Ada MPP nih. Ya. Ini sebetulnya jangan sampai apa namanya pelajaran yang terus dibaca berulang dengan yang lain-lain nanti ke depannya gitu Pak. Iya, saya akan boleh sedikit aja. Jadi Pak, jadi saya ingin menanggapi saja Pak. Jadi itu kan sudah tidak yang lalu Pak. Jadi memang presidennya memang ke depan jangan seperti ini lagi ya Pak ya. Artinya proses approval itu memang harus transparan, jadi jangan ada yang sembunyi-sembunyi. Nah kalau saya sih lebih fokus sekarang ini kita bagaimana terhadap COVID ini, karena walaupun kita masih menunggu surat, tapi apakah ada action dari warga sendiri ini ingin apa banyak nggak tahu saya namanya apa, apa kita perlu pasang banner gitu Pak, misalnya yang bisa di apa tanya Pak RW itu kayak gitu Pak, siapa kalau sama Pak Eno kayaknya habis itu Pak. Jadi gitu aja Pak, mungkin opsinya apa gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya masih Paulus dari blok A3 nomor 22. Jadi kebetulan saya juga mengalami satu noise yang kebisingan. Yang paling berat itu di jam 8 sampai jam 10. Karena itu apa namanya anak TK gitu kan. Ya saya wajar melihat kondisi TK memang cara belajarnya harus begitu. Jadi kadang suka ada dia main di sistem pengajarannya itu di teras Pak. Jadi saya mohon kalau bisa dibuat beragam lah. Karena gini Pak, sekarang kita ini rata-rata kerjanya sudah di rumah Pak. Pak Jerry juga begitu. Pak Lutfi juga sekarang kerjanya di rumah ya Pak ya. Jadi kita hidupnya sudah di rumah. Jadi kalau bisa kita masa tua seperti Pak RW tadi sampaikan, kita sampai mati di sini ya Pak. Ya mohon Pak. Pengertiannya ya. Noise-nya aja saya sih. Itu aja Pak. Saya aja deh, sekalian PRT. Mas nih ganti 30 menit. Masuk yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PRT. Jadi solusinya apa terhadap PT Gunung Salju? Atau besok ketemuan sama PT atau mau gimana? Atau kita mau datang ke PT Gunung Salju untuk minta itu berhenti? Jadi solusinya apa? Sambil nunggu. Ya, solusinya apa? Kalau ini apa? Kalau kita rame-rame ke sana boleh nggak sih Pak? Boleh. Ya boleh-boleh aja. Kalau ke sana koordinasi ya kita punya Mas. Iya, nanti sama kalau rame-rame setuju tuh Bu. Iya. Tapi kalau buat sendiri nggak berani. Iya. Iya, kalau rame-rame kita bawa banner ya. Iya. Konsep itu. Konsep banner. Boleh. Nah, bikinnya sayang KSRW, kan KSRT. Kalau sana nggak ada yang punya gimana ya, karyawan doang yang Apa yang dikasih waktu ya? Jadi ya, jam Yang penting media ada Pak. Yang penting media ada. Pak, Pandi. gimana Pak Mun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf terlambat sedikit Pak. Menanggapi rumah es di depan itu, ya syukurlah kita nggak ingin sedikit semestinya begitu. Sebenarnya itu tidak cocok untuk lingkungan kita karena lingkungan kita ada perumahan, bukan untuk industri. Nah, itu jelas, itu jelas. Kedua, karena mereka membandel kelihatannya. Nah, itu sudah sampai ke pundak. Mereka pasang apa dari Satpol PP, ada segel, saya nggak tahu dibuka atau siapa yang buka, tapi mereka operasional lagi dan menyalahi. Saya dengar juga ibunya mereka mengukur kebisingan
Itu alasannya lingkungan. Sebenarnya apapun alasannya adalah itu bukan tempat industri. Itu aja. Itu yang kita pegang itu. Jadi apapun kita ribut, cukup pegangan itu. Jadi mereka memang membias kemana-mana supaya kita larut gitu. Jadi dengan kita pegang perda dari Tangerang bahwa itu untuk kawasan industri, kalaupun kita mau ribut, mau ke sana, saya setuju aja, nggak ada masalah, tapi tolong dibuat surat ke instansi terkait. Karena apa? Begitu saat kita ribut ke sana, mereka turun bahwa mereka butuh ribut loh. Karena kedatangannya mereka, pemerintah aja nggak dipublis loh. Ya, dipasang itu dia nggak mau tahu jalan juga. Jadi kalau saya lebih setuju kalau kita ayo sama-sama turun, kapan waktunya, tapi surat diberitahu bahwa kita akan demo, jadi salahkan kita nanti. Karena dari Perkim pun, ketika saya dengar ada info bahwa mereka membiarkan, mereka nggak bisa terima. Kami nggak membiarkan. Tapi ada penegasan dari yang hadir saat itu bahwa sejak fondasi ketika dibangun, ketika ada fondasi mesin di situ, mereka membiarkan sampai itu masuk mesin. Nah, ini jelas bahwa dari Perkim sendiri membiarkan itu. Jadi saya rasa itu masukan saya. Kalau toh kita rame-rame ke sana, ayo, tapi jangan separuh-separuh. Kalau pergi semua gitu. Dengan sebagian maju ke depan, sebagian tepuk tangan belakang, itu nggak betul juga. Nah, jadi tidak perlu diperpanjang, menurut saya kita ikuti itu aja, dan kita tunggu respon dari pemerintah. Kita habis tenaga, capek, tua-tua, seperti Pak bilang tadi, umur kepala 3 semua. Para 5. DPP. Kami 6. Apa-apa. Kalau selesai jangan buka. 26, bapaknya baru 26, dibalik tuh ya. Saya rasa begitu saran dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus koordinasi sama Namas, sama Babinsa. Jadi itu kalau kita udah siap ya kita datang. Kita jadwalkan. Ya, bikin surat dulu Pak. Dan nggak boleh ada emosi di situ. Bapak. Tapi damai. Ya damai. Pasti damai Pak. Jangan ada emosi. Sampaikan Pak. Ya. Saya itu ya Pak ya. Nggak sampaikan. Ya. Jadi kesimpulannya untuk es kristal tersebut akan diadakan demo ya, aksi damai ya. Dan demo ya, aksi damai. Karena kan nunggu bapak-bapak yang libur kerja nih. Gimana, hari Sabtu atau Minggu depan? Minggu berjalan ya Pak Bambang ya? Jalan. Sabtu aja. Sabtu nanti ada liburnya ya. Gimana Bapak? Setuju ya? Hari Sabtu ya? Sabtu nanti ada. Wasitnya ada lah. Wasit kali, wasit bukan. Wasitnya ada. Selama sebelum itu yang menganggap dirinya wasit itu keluar akan bicara sebagai wasit, nggak produksi tuh, ya kan? Baru produksi kan Rabu kemarin yang dia bilang maintenance. Ya, Pak Bambang, iya Senin, sorry. Dari Senin sampai Rabu. Jadi saya rasa nggak cukup kalau cuma gunung salinya aja, wasitnya juga harus dikeluarkan, diganti dong sama wasit yang fair. Sampai 5 jam. Beneran nih Pak, wasitnya nggak bisa disetir. Wasitnya RT1 kok. Iya. Palingnya kita tidak bertanya-tanya. Tapi kita bukan memprovokasi ya. Ini hanya menyampaikan karena saya apa yang dia sampaikan saya tanyakan. Ini boleh di-share keluarga enggak? Beliau nggak berani menjawab. Sampai saat ini disuruh datang pun nggak mau datang. Palembang katanya. Udah pulang. Nah, pada tahu lah namanya Pak Tommy itu. Jadi itu.
Udah pasti tahu lah semuanya juga. Jadi saya sih melihatnya bahwa ini mulai berproduksi karena ya itu ada wasitnya. Monggo sekalian bapak-bapak semuanya warga. Pak RW kan berangkat Tanggal 13 saya berangkat hari Jumat. Makanya saya kejar. Kalau bisa hari ini kelar ya kelar, ternyata PT Gunung Sawinya nggak jadi, nggak datang. Sama sang wasit juga nggak datang. Boleh aja. Silakan. Kalau malam kan udah putih Pak. Gimana Pak? Kalau malam kan ketemu sama usahanya atau sama wakilnya. Jadi sepakat hari Minggu. Ya Pak. Sabtu. Gimana Bu Bapak? Sabtu ya? Ya. Jadi hari Minggu ini bisa ibadah. Bagi yang menunaikan ibadah. Jadi untuk kita aksi damai itu hari Minggu pukul 9 ya? Bukan Sabtu ya, pukul 9 ya? Gimana? 9 pagi? Setuju? Oke ya, jadi gimana, udah sepakat ya, solusinya udah ketemu? Karena saya mau ganti topik yang kedua nih. Sudah ya Pak? KLS Kristal sudah ditutup ya? Oke, kita ganti topik yang kedua mengenai perizinan pembangunan sekolah oleh Pak Erwin Dilarang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak RW, Pak RT. Jadi Pak Terus memang apa namanya? Ya kita kan ini sosial anak-anak yang masih agak berisik lah. Jadi kita mau di sekalian saya menyampaikan kita mau ada rencana pembangunan di dekat masjid Pak. Jadi mungkin ya mudah-mudahan sebagian kita pindah ke situ gitu kalau bisa. Jadi ya mungkin ya terserah bapak-bapak kalau masalah peruntukan yang dimasalahkan tadi kan peruntukan kita udah coba ke Perkim itu kalau buat sekolah bisa asal fungsi hunian tidak terganggu ya kan ya. Silakan itu aja. Fungsi hunian itu adalah fungsi sosial, psikologi, fungsi ekonomi, segala macam itu silakan ya silakan. kalau jalannya dikasih waktu 1 jam itu ada potensi. Berapa lantai rencananya Pak Iben? 3 lantai Pak. 3 lantai. Dari Pak Doni itu akan terjadi sesuai gambaran aja ya. Gambaran yang terlihat nyata adalah kalau sampai fungsi hunian itu beralih, bekas PT Gunung Salju akan punya alasan. Nah itu boleh. Yang kedua, kemungkinan kita bayangkan masalah traffic lalu lintas. Lalu lintas di situ bisa jadi akan terjadi kepadatan, terutama pada waktu pembagian rapor, pendaftaran. Saya nggak tahu. Ini hanya bayaran saya aja yang mungkin terbatas ya. Secara fungsi psikologis pasti akan ada, bukan pasti ya. Insya Allah tidak terjadi ya. Tapi yang terbayang adalah akan ada banyak suara-suara ceria di situ pada saat mungkin kita nih yang usia MPD istirahat, gitu. Sama seperti pabrik gunung pabrik es di depan, kita nggak pernah tahu. Terus saya nggak tahu juga, ada kemungkinan bayangan saya nih drainase di depan itu daerah situ itu kecil drainasenya. Saat ini banjir di situ kalau terjadi banjir. Nah, apakah ada ekses dengan adanya bangunan, berkurangnya resapan? Nah itulah yang kita pikirkan sama-sama. Memang diperbolehkan asal tidak mengganggu fungsinya, karena kita dari ini kan mau mau ya bersatu, mau indah, hidup dengan nyaman. Hal-hal seperti itu yang harus kita pikirkan.
Kira-kira seperti itu. Kamu silakan warga mau tanya gimana. Kalau warga secara umum setuju ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Monggo silakan. Dokter ya. Dari Pak Yanto. Silakan. Dari diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang suatu persoalan yang sulit buat saya pribadi ya. Dimana saya secara pribadi dengan Pak Iwin sendiri cukup dekat. Kemudian, tetapi di balik itu saya juga mikirkan yang lain, Pak. Lingkungan sekitar. Seperti kita tahu, Bu Purnama itu kondisinya sudah sepuh, sangat sepuh, sudah mungkin lebih dari 80 ya. Kemudian di ujung kanan ada Pak Deden, dan di yang lebih itu lagi adalah mengenai pengaturan lalu lintas. Pasti akan kesulitan dengan 100-200 anak atau yang diantar orang tuanya, pasti kita akan kesulitan. Sehingga saya secara pribadi mohon maaf Pak Iwin, saya tidak menyetujui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan dong. Lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Atika DKA. Mengenai pembangunan sekolah, memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45 ada, boleh. Intinya saya belum mengatakan setuju atau tidak setuju, karena mendukung sistem pemerataan pendidikan. Hanya saja admin yang kami himbau dan tekankan ya, seperti Pak RW katakan, perlu dipikirkan mengenai teknis yang lain. Artinya sistem parkirnya, sistem noise yang tadi mungkin Pak terus itu aja saya kira, dan bisa minimal soal pada kanan kiri yang itu bersangkutan bersinggungan. Itu aja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kali ini, itu pertama saya cuma tahu sebatas undangan akan pembangunan sekolah dekat masjid. Mungkin saya agak jauh sedikit, tapi dekat juga. Seperti info tadi dari Perkin, tidak ada masalah perumahan jadi sekolah. Seperti Pak Hayanto tadi ngomong bahwa kebutuhan sosial di luar ini, yang kita ada kepala 3 tadi Pak ya, 6-3, jadi banyak. Jadi kita butuh sangat termasuk info dari Pak Sitorus tadi yang dekat Bapak, beda dengan situasi, dan saya dengan sangat mohon maaf Pak, karena ketika saya pilih rumah di sini dulu, kapling ke rumah, dan saya kredit 2 tahun, nggak bisa cash, karena kita nggak ada fasilitas apapun dulu, itu salah satu pertimbangan. Tapi ketika kemarin muncul hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pabrik es, kemudian sekolah, kemudian tempat kos, macam-macam itu, ada kala memang nggak bisa dihindari, tapi alangkah baik berikan kesempatan umur kita yang tua ini untuk menikmati dalam komplek perumahan ini senyaman mungkin kalau bisa sebelum
kita meninggalkan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, janganlah mungkin dengan adanya sekolah nanti di antara kita itu jadi bermusuhan. Itu salah satu efek yang perlu kita pikir. Kalau misalnya ada yang merasa sangat dan sangat terganggu. Nah, jadi terakhir apa? Karena ada fardu kifayah di situ, terakhir begitu meninggal nggak mau datang, nggak mau ini. Jadi efeknya sangat jauh, saya pikir. Saya rasa itu yang perlu dipertimbangkan kembali. Dan mohon maaf, saya tidak setuju dengan adanya sekolah situ. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Erwin bisa jawab aja ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak RW, Pak RT dan Bapak-Bapak semua serta Ibu. Mengenai pembangunan sekolah, saya setuju sependapat dengan Pak Hayanto maupun Pak Muntaha ya. Ya kira dampaknya juga Pak. Nanti kalau kita izinkan di sekolah anak, kita tumbuh lagi yang itu. Nah, itu sekolah. Soalnya waktu masalah pabrik saja kelurahan nanya, itu sekolah kok bisa timbul kayak begitu, tumbuh lagi masuk ke apa? Muntahan. Terima kasih. Nah, jadi kami nggak setuju, mohon maaf RW-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang ada rencana yang pembangunan sekolah yang itu sudah sampaikan ke Pak Erwin, ya itu izin dulu ke tanda-tanda begini dulu itu aman di warga. Nah keputusannya itu di pemerintah daerah apa itu kawasan itu masuk zona sekolah apa zona pemukiman itu yang kita penentuan itu kan di sana. Tapi kalau dari pemerintah biarkan boleh, tapi kalau dari warga tidak boleh, itu nanti kan bisa disampaikan ke pemerintah. Alasannya itu mungkin kita lebih nyaman dengan tidak ada sekolah. Nah, kalau di dalam tidak akan mematuhi untuk untuk sekolah, tapi nanti di dalam undang-undang boleh lah, tapi sekarang tinggal di warga kita sendiri. Kalau memang warga kita tidak menghendaki dengan adanya dinas sekolah, apalagi daerah kita RT-nya nggak masuk ke tata ruang maupun tata wilayah yang ada di peraturan wilayah kota wali kota. Itu yang kita sampaikan itu aja sih Pak. Jangan sampai. Dan kalau yang jelas-jelas itu kalau memang di sini industri nggak boleh. Intinya itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin contoh yang paling dekat dalam kebisingan saya Pak saat ini. Jadi jangan sampai kejadian itu akan berdampak yang sama. Karena kalau yang namanya anak-anak sekolah itu apalagi sampai 3 tahun belum pada saat sarana olahraga, belum saat harus renang segala macam. Nah itu akan membuat efek yang luar biasa juga. Kalau saya sendiri ya untuk keamanan bahwa ini perumahan, mungkin saya juga tidak setuju Pak untuk itu. Saya kira itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Feedback ya Pak. Pak Ridwan kenapa dilewat ya tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya dulu Pak 220. Mungkin Pak Ewin, saya berusaha untuk netral dan saya berusaha untuk logis ya. Maaf sebelumnya. Jadi gini Bapak, saya adalah orang yang rumahnya itu berdekatan langsung dengan sekolah. Saya mau share sedikit. Okay. Saat ini posisi rumah saya itu mungkin diapit oleh
dua rumah yang milik Pak Iwin ya Pak, dan sampingnya itu persis banget TK dan SD. Ini saya berbagi aja nih sharing. Waktu saya masih full WFO, saya belum terlalu banyak monitor perkembangan sekolah gitu ya, tapi saya punya CCTV banyak di rumah, saya pantau juga gitu. Walaupun anak saya sekolah di situ gitu ya Pak ya. Dulu kalau nggak salah di kepengurusan RT sebelumnya itu sudah pernah ada kesepakatan mengenai antar jemput sekolah kalau nggak salah. Dulu di sini ramai nih saya itu, bahwa untuk antar jemput sekolah itu di drop orang tuanya itu, drop anaknya itu sampai batas ujung A2 di dekat masjid. Semua kendaraan dan termasuk mobilisasi antar jemput di situ berhenti. Tidak terkecuali yang mungkin maaf yang ada disabilitas anak, karena nanti akan dijemput oleh petugas sekolahan gitu ya. Dan dari yayasan pun saya lihat waktu anak saya pun di sana itu ada semacam surat ataupun edaran bahwa memang di situ terstep kan jemputan anak dan penerapan anak itu harus di ujung gang. Tapi apa hasil Pak, ternyata saya monitor pantau itu tidak terrealisasi Pak. Dampaknya ke saya apa? Banyak mobil parkir, transit, lewat motor pun penjemputan itu banyak Pak. Dan itu nggak bisa dibendung sama 2 orang petugas yang ada di situ. Sampai saya menegur mereka, mohon maaf saya bilang, ini saya ada parkiran mobil, saya lalu juga. Itu nggak akan bendung Pak. Itu baru satu sekolahan gitu. Saya nggak tahu juga apakah orang yang ngantor itu memonitor rumah saya atau enggak, itu dampak ke depan saya nggak tahu. Ya, karena saya berusaha memproteksi rumah saya dan banyak CCTV di rumah saya. Kemudian yang ketiga itu saya udah mulai WFH di rumah, udah mulai terlihat nih Pak, lalu lalang anak TK kalau misalnya ada parade gitu ya, masuk keluar masuk, mulai suara toahnya apa muncul ya Pak ya, terus kemudian anak-anak TK-nya tuh pada selawatan segala macam, ya gitu ya, itu udah mulai kelihatan Pak. Pada saat saya meeting tuh, sayup-sayup suara muncul tuh Pak. Nah, nggak bisa berbuat banyak. Saya lihat, saya katakan, wah, lagi ada kegiatan mungkin gitu ya, nanti juga meredah gitu ya. Tapi itu nggak tahu Pak, periode jadwalnya sepertinya tercatat seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya Pak, pernah saya melihat ada tukang bakso kalau nggak salah. Di situ Pak ada yang beli, ibu-ibu yang antar atau apa gitu, bakso di situ. Dia buang cairan mangkok baksonya Pak pas di depan rumah saya. Pas saya lagi ada di situ. Saya keluar langsung tukang bakso ya. Tolong diterima ini ya, ini bukan tempat sembarangan saya. Oh iya Pak, dia kayak agak ngeyel Pak. Saya terus langsung koordinasi sama petugas. Mas Ilya satu Mas Fahmi ya Mas. Tolong dimonitor nih, saya udah keluar tukang bakso. Sampai saya pulang keluar dari masjid, saya balik masih ada Pak tukang bakso itu dan belum dibersihin. Oke, saya diemin dulu. Masuk ke dalam, saya ada meeting, kemudian saya keluar lagi, dia siram Pak. Saya nggak tahu dia ambil air dari mana, dia siram, masuk. Jadi semua depan jalan depan rumah saya itu air semua Pak. Bekas tumpahan masuk. Itu yang pertama. Yang berikutnya mungkin terkait masalah anak-anak Gojek yang terjemput tunggu di depan pohon kayak pohon saya nggak tahu tuh matanya kayak rumah saya gitu ya soal gitu kan ini mau ngapain siapa pernah tegur Pak jemput katanya oh ya udah bisa geser sedikit Pak sama saya bilang gitu terus sebentar Pak saya cuma buat oke saya nggak maksa saya tadi di depan kok buat teras. Berikutnya banyak lagi yang saya temui pada saat saya udah WFH. Nah ini mungkin buat sharing aja ada bapak-bapak kalau memang nanti kedepannya saya nggak tahu rumah saya terhimpit karena punya rumah Pak Ewin. Jadi lama-lama tuh saya mau nggak mau harus pindah gitu kan. Karena saya mau tapi Pak bilang saya mau menua di sini. Gitu. Kalau udah kondisi gitu saya nggak bisa awal kan. Saya pindah kayaknya gitu. Mungkin Pak Ewin mungkin rumah lain. Ya gitu mungkin atau mungkin kejadian Pak Sukarus mungkin bilang kontrakannya udah mulai kosong ya Pak ya terus kemudian lambat laun
terganggu, saya mulai berasa tuh sakit jiwa. Apa? Jadi yang lainnya pun terkait sampah, saya pernah Japri, Pak Iwan, kalau ada apa saya langsung ngomong sama Pak Iwan, saya nggak ada apa namanya personal touch gitu ya. Maksudnya saya kalau misalnya ada sampah gitu, pada saat saya keluar rumah itu kadang kucing itu banyak, saya juga ngalamin sampah saya diberantakin. Tapi begitu saya keluar, kok kayak banyak begini, ternyata mungkin ada kesalahan cara apa gitu ya, banyak sampah terus kelihatan. Saya WhatsApp Pak ini juga Pak Udin kalau nggak salah, nggak dibalas saya WhatsApp Pak ini. Alhamdulillah sih quick respon ya, mungkin eskalasi terus langsung selesai jam subuh. Jadi dampak-dampak seperti itulah yang mungkin bapak-bapak yang rumahnya jauh, ya, jauh dari orang nggak berasa Pak. Tapi saya yang sampingan langsung Pak. Saya nggak tahu mungkin yang kedepannya nanti, apalagi samping kalau bapak ya bagi tulis sama Pak Ewin, nggak tahu nanti buat peruntukan apa saya juga. Mohon maaf Pak Ewin, kalau memang nanti kita beririsan, kita saling ini aja lah, koordinasi lah gitu. Saya susah agak mau kalau keluar masuk mobil kalau misalnya tadi aja yang otak tuh dia naruh sampah tuh, saya udah beri Pak Ewin sampahnya, saya nggak bisa ngoper mobil untuk itu kurang lebih Pak. Kalau misalnya masih belum merasa ya yang rumahnya kurang lebih. Makasih. Selamat sore ya semua yang ada. Kalau dari saya sih seperti yang dibilang sama suami saya, karena kan kita kan di sini memang dibutuhkan ketenangan. Jadi ini masa-masa Bapak sekarang sakit, mungkin sudah tahu ya kalau dia udah bypass. Jadi memang tensinya tinggi Pak. Saya hanya minta tolong ke Pak Ewi, supaya pengaturan aja sih kegiatannya, minta tolong dibuat kedap suara kali Pak. Ya kan, kedap suara, atau mungkin dibuat dalam ruangan aja. Kalau dulu sih nggak terlalu berisik banget ya Pak ya, nggak terlalu kayak apa, mungkin SD saya juga nggak monitor gitu Pak. Ya udahlah, saya bilang ini tetangga baik saya juga melihat ya tetangga seperti itu udah berjalan gitu ya. Saya juga tetap menghormati tetangga, tapi kan saya lihat sekolah ini juga sekolah, kalau di saya kan rohani ya. Nah, jadi maksud saya minta tolong juga kita dihormati yang nanti ya menua. Nah, adik saya itu udah jual rumah terus terang memang karena suaranya itu tumpah semua ke sana Pak. Jadi efektif itu saya juga kasih tahu bahwa Mei itu udah nggak ada lagi yang kos gitu loh Pak, karena mereka WFH, mereka belajar itu terganggu banget gitu kan. Nah, jadi putrinya adik saya itu juga minta pindah lagi kembali ke Jayapura. Nah, itu Bang gimana, kamu urusin deh, saya udah terganggu kesehatan dan istri nggak bisa semua lagi untuk dikerjakannya gitu. Nah, jadi kalau kami sih masih tetap ada di BMR, jadi berubah pikiran ya, kita masih tetap bersilaturahmi di sini. Saya hanya minta tolong supaya kegiatannya itu minta dimonitor, jangan terlalu dibuatlah kita juga tenang, karena kami kegiatannya di rumah Pak. Seperti itu sih, nggak ada yang lain. Yang sampaikan suami saya aja yang minta tolong Bapak perhatiin, itu aja sih Pak dari saya. Ya oke. Bapak-bapak ibu yang masih pamit ada keluar. Terima kasih Pak. Pak, bagaimana? Buin aja dulu, Buin. Baik, saya lanjutkan. Beda dengan manufacturing Pak ya, dengan pabrik. Kalau pabrik udah jelas-jelas nggak boleh. Ya. Tapi untuk sekolah ini abu-abu sebenarnya Pak. Bisa boleh, bisa juga enggak. Kalau enggak itu karena apa? Karena kalau dari pemerintah sih boleh aja. Tapi kalau warnanya nggak mendukung juga nggak bisa. Ya. Jadi beda dengan pabrik. Sekolah itu sebenarnya masih abu-abu. Jadi tergantung tetangga yang tinggal di sana ya, apakah mengizinkan atau tidak. Kalau saya lihat majoritinya aja sih
apa eventnya nggak ada bikin kali Pak, prioritinya Pak ya. Baik Pak, dari saya sudah saya tambahin. Terima kasih Bapak. Saya share pengalaman aja. Beberapa waktu yang lalu, yang ketiga ada sekolah yang dimiliki oleh Pak Yanto. Pak Edwin masih mending berizin. Sekolah itu tidak berizin. Waktu saya jadi RT, saya datang ke sana meminta hal yang sama. Karena gimana fungsi hunian yang ada di sekitar sekolah itu. Dan mereka bersekolah. Ya. Akibatnya ya terjadi, terutama pada saat nganter, menunggu, mereka memang pulang, yang naik mobil, tapi yang naik motor menunggu. Begitu ada acara, entah itu acara apa saya nggak tahu, itu mobil berjejer Pak, bahkan di depan pintu masuk warga itu terjadi. Hingga akhirnya ya waktu itu saya sebagai RT ya saya udahlah sabar aja udah, dia nggak berizin. Alhamdulillah sekarang berhenti itu sekolah. Ya pindah kan, berhentilah. Dia bangun baru. Whatever lah, pokoknya dia berhentilah di sini. Warga pun kembali nyaman. Ya mungkin doa warga ya kali, walaupun itu sekolah, mohon maaf, sekolah muslim. Mungkin doa warga kali yang mereka selalu terganggu. Segitu banyaknya mobil itu parkir, itu ekses yang salah satu ekses yang terjadi. Makanya waktu itu satu lagi cerita, waktu saya baru pertama jadi RW September kira-kira ke akhir, itu saya dipanggil untuk melerai perkelahian, bukan perkelahian ya, tapi beda pendapat warga di blok U itu. Masalahnya adalah masalah parkir. Kayak gitu. Ya, alhamdulillah selesai. Jadi makanya saya minta pertemuan ini supaya kita semua tahu bahwa diperbolehkan asal tidak mengganggu fungsi hunian. Sekali lagi kita di BNR ini kita yang tadinya mungkin terpecah antara RT 1, 2, dan 3, kita coba satukan lagi. Kita coba jadikan BNR ini ya fungsi hunian lah, seperti itu. Saya rasa itu ada acara lagi satu lagi, baik Pak. Saya ada satu lagi sebenarnya yang mau saya tambahkan nih Pak. Ini di luar dilarang ya Pak ini. Mungkin kalau misalnya untuk izin dilarang, saya rasa nggak hanya tetangga sebelah, nggak hanya warga RT 1, RT 2, RT 3 pun harus dimintain pendapatnya seperti apa. Ya gitu. Karena eksesnya itu satu RW yang terlihat. Sama seperti alih fungsi PT Gunung Salju. Saya pribadi nggak terimbas sama sekali. Jauh, ya kan Pak Ridwan? Nggak tahu sama sekali malah. Tahu begitu jadi RW. Imbasnya itu sampai ke sana. Seperti itu. Nah, kalau ini udah bisa dipahami, alhamdulillah. Tinggal nanti Pak Ewin, dia mungkin harus berdiskusi sama kita semua warga, entah melalui RT-nya kita kumpul lagi. Gitu. Mayoritas dari forum yang ada di sini adalah menolak Pak. Jadi saya rasa itu. Terus ada satu permasalahan yang di luar dilarang. Beberapa waktu yang lalu ada temuan Pak RT 1 yang mengirim sebenarnya. Boleh ya Pak Imam? Yang situs porno. Jadi kita nemuin ada pornografi, situs porno di RT 1 di kos-kosan. Itu jadi si wanita tersebut live dia telanjang bulat sambil masak.
Kayak gitu. Itu alih fungsi kos-kosan, saya rasa. Nah, kita mau ngebersihin itu juga. Jadi, prioritas yang mana? Ini live. Kayak gitu. Jadi, mohon maaf ya Pak. Sapam aja ada yang kenal orangnya. Benar Pak Ino? Ya, thinkingan. Ada yang kenal. Jadi memang wakil-wakil di RK1. Makanya saya juga berusaha untuk membatasi kos-kosan lah yang dibangun. Kayak gitu, kita mau mendata. Kira-kira seperti itulah. Kemarin kita udah panggil anggota yang masuk grup pejuang yang mengatasnamakan pejuang BNL. Karena saya pikir representatif, kita kasih tahu ya, Pak Imam, kita kasih live, itu live, kayak gitu. Ya, di rumah saya. Seperti itu Pak. Jadi kita harus hati-hati. 40 rumah radius kita akan kena imbasnya. Kayak gitu. Mungkin Pak Imam mau nambahin dia yang menemukan situsnya, menemukan. Sorry Pak Imam, sedikit ini mengenai orang ada masukan dikit. Muhammad jadi kalau bisa belum. Jadi ada masukan sedikit nih Pak mengenai sekolah. Mohon dikasih tahu para guru-gurunya ya dan juga pengantar. Kalau udah telat itu luar biasa. Seperti Rossi, pembalap semua Pak. Jadi itu sangat berbahaya ya di depan rumah itu kalau udah pagi udah telat, wow. Jadi tolong Pak, saya mohon Bapak sampaikan ke guru-guru sama yang lantar itu kalau udah telat ya telat. Jadi jangan tancap gas karena kan di situ turun langsung naik ke tempat saya. Wah itu kencang-kencang. Nah itu kan sebelum terjadi, ya kan sebelum kejadian. Jadi kalau bisa ya mohon Bapak kasih tahu lah mereka itu untuk jalan itu ini kan komplek ya pelan-pelan lah. Jangan sampai sekencang-kencang itu kalau udah telat tuh. Apalagi kalau udah pulang juga mau buru-buru pulang, waduh itu kencang-kencang banget Pak. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Jadi yang ada existing yang minta tolong diperbaiki. Iya, maksudnya. Iya betul. Yang baru ya janganlah ini aja udah itu kan. tambah aku lewat 5 menit tuh. Nah, kalau sekolah saya memang nggak pernah lihat ya. Ya, kalau untuk sekolah mungkin saya karena memang pagi-pagi sudah kerja jadi nggak pernah melihat dan tidak tahu apa namanya kreditnya gitu kan. Tapi ya memang sih di depan penabur juga kalau pagi gitu memang iya sudah biasa itu. Oh iya. Tapi ini di lain itu nggak apa-apa ya. Cuman itu Kak mau tanya kan di tempat kita ini kan banyak yang kayak pakai parkir mobil di situ itu kan sama ya yang punya usaha kos-kosan gitu. Untuk tarif PL-nya itu apakah sama dengan kita yang punya rumah seperti apa hunian biasa? Ada sih. Tadi masalah sekolah dulu mau dihabisin 5 menit lagi. Pak Amir, Ya itu udah semua terapkan. Ya secara pribadi nggak ada masalah. Jadi bukan personal Pak Amir. Nama saya sih nilai taala Pak. Baik Bu ini saya jawab perihal pertanyaan Ibu yang masalah IPL itu seharusnya untuk
hunian 200.000, untuk kos-kosan itu 300.000. Sering main basket situ dulu dengan kuliah. Karena kan kos-kosan itu, nah sama sekarang sebenarnya saya mau melakukan pendataan untuk kos-kosan Bu, mengenai temuan-temuan secara pribadi saya yang saya temuin, itu saya akan melakukan pendataan secara keseluruhan, dimulai dari kemarin tanggal 5 Bu, sampai nanti tanggal 14 akan dikumpulkan ke Pak RT atau dititipkan ke security yang bertugas. Jadi untuk aplikasi tersebut itu, saya boleh cerita Bu? Pak? Ya. Ini lagi di hobi dia ketemu. Jadi saya menemukan di radius BNR ini ada beberapa yang live di aplikasi tersebut, namanya Hot 51. Gitu. Jadi saya menemukan ada beberapa temuan, saya pancing security semuanya. Apakah ada di warga atau di wilayah kos-kosan RT 01? Jadi dari kita warga untuk warga juga saling mengingatkan, karena dampaknya itu sangat luar biasa Bu. 40 rumah yang menanggung dosa tersebut. Gimana Bapak, Ibu-ibu bisa melakukan pendataan tersebut? Harus siap kan? Wajib. Dan konsekuensinya apabila ditemukan temuan tersebut, bersedia keluar dari lingkungan RT 01, ya kos maupun warga yang kontrak. Dengan ini saya bertindak tegas ya, tidak ada negosiasi apapun. Jadi ini Pak, kemarin waktu itu ada cerita zaman dulu itu ternyata sudah ada, dan itu difasilitasi sama warga tersebut. Pak Edward itu yang cerita kemarin. Pak Edward yang cerita. Jadi RT di lokasi RT 1 saking besarnya mungkin ya, sehingga dan saking banyaknya warga yang kalau ada kepentingan ya oke-oke aja, kalau di situ ada laba oke-oke aja ya disokong kan, seperti itu. Alhamdulillah yang itu selesai. Kita juga nggak tahu sampai Pak RT nemuin, oh ternyata ada. Ya, kalau misalnya kita mau, tugas kita berarti kan nambah satu nih Pak. Satu adalah PT Jurusan itu ikut wasitnya. Yang kedua adalah dengan Pak Erwin kita harus sering berkomunikasi. Yang ketiga adalah masalah kos-kosan yang kita harus data. Apa aja yang mau kita data, ya kita harus diskusi sepakat. Nggak cukup dengan minta KTP, KK, dan segala macam. Nggak ada penyuluhan, nggak ada, itu mah enak, orang enak bisa balik lagi, ya kan? Zamannya dulu Pak Edward, sekarang pokoknya sekarang pasti kejadian. Jadi kalau kita mau nyapa ya kita harus membatasi itu. Seperti itu, kita harus selektif. Seperti itu. Ngeri kita MPP banyak di rumah, banyak iseng ya pasti terus ya. Begitu tahu, kayak disebut tuh berapa 21 banyak, banyak kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau data, sekali lagi datanya adalah kita harus berkoordinasi dengan Inama sama Babinsa.
karena kita nggak bisa juga masuk ke dalam lingkungan mereka kalau nggak ada tugas yang mengawal. Mungkin kita aja koordinator keamanan, kita harus bicarakan, begitu ya, Bapak Imam. Jangan saya gitu. Kalau menurut saya dirasa kelamaan ya monggo, karena saya insya Allah 2 Mei baru sampai Indonesia. Monggo silakan. Saya kembalikan ke Pak Imam. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi tambahan sedikit dari saya untuk seluruh warga RT 01 berkewajiban satu rumah memiliki satu CCTV. Jadi untuk seluruh warga RT 01 harus wajib mempunyai CCTV satu rumah minimal 1. Karena dari kita untuk kita juga keamanan. Dan satu lagi, mengingat hari Minggu adalah hari libur untuk penarikan sampah rumah warga, jadi setiap warga itu memiliki tong sampah atau tempat sampah yang ada tutupnya. Wajib. Jadi 2 hal, CCTV sama 1 tong sampah yang ada tutup. Karena banyak yang japri ke saya juga perihal sampah. Salah satunya Pak Jairil yang tiap hari WA saya, sampah tetangganya itu diacak-acak kucing. Jam 5.30 udah WA saya telepon. Sampah tetangganya itu berantakan. Alhamdulillahnya tanggal 7 kemarin warga tersebut sudah live, sudah check out ya. Itu di tempat Pak ini nih, Pak Bambang. Udah tanggal 7. Ya udah, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah habis waktunya. Tapi jangan lupa ya, minggu depan hari Sabtu jam 9 pagi untuk seluruh warga RT 01 yang tidak hadir bisa diinformasikan kumpul di Balai Warga RT 01 jam 9 ya Bu. Ya baik Pak, nanti akan di-share suatu lain rapat hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin bersurat Pak. Pak Adi lah. Nah, iya lah. Bikin. Iya, Pak Adi bikin nanti ditanda tangan. Iya, biar PR tanda tangan.
Pak Jerry kan dulu minta dari sekuritas bisa dari sini kita ada disiplin kan intinya kan harus dijaga juga di sini dulu kan kita monitor kita kalau kan nggak ada yang satpam di sini itu sekali lah ya, sebenarnya sini bisa. Jadi kamu nggak perlu bisa. Dari sini ada kejadian sih. Itu mau kita nggak biayai 39 juga. Dari itu kan serah terima apa dari pihak vendor apa itu artinya iya maksudnya iya ya aku bilang tuh sebenarnya saya ada Pak Aldi oke Pak dokumennya nanti nah itu supaya ini jangan sampai kita udah dibiayai tapi nggak ada yang jaga di sini kan nggak ada yang jaga.